Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwatu iman yang harap ridho dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan memulai kajian yang pertama dari buku Agaran Doa Anda Mustajab. Ini karya Ashari Ahmad Mahmud yang pernah diterjemahkan oleh Dayat Hidayat. Ikhwati yang mau tentunya download bisa download ke islamhouse.com. Langsung saja kita mulai. Di sini penulis memulai dari hakikat dan jenis-jenis doa. Ikhwati kaum muslimin, ini kata beliau atau saudaraku kaum muslimin, sesungguhnya nikmat Allah kepada hamba-hambanya sangatlah banyak dan tidak terhitung. Jadi di sini penulis memberikan pengarahan bahwa amal soleh juga bisa menjadi nikmat. Kita beramal soleh, mengerjakan kebaikan, itu nikmat. Bukan hanya dari apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan. Dalam ayat Al-Quran, Allah firman di surat Al-Hajj, silahkan buka Al-Hajj ayat Al-Hajj As-Sajdah, bukan Al-Hajj As-Sajdah, silahkan buka. Ini yang menjadi pengarahan, walaupun penulis tidak menyebutkan ayatnya, tapi tentunya yang menerangkan tentunya harus hafal ayatnya. Ya, alhamdulillah Allah menganugerahkan hafalan kepada kita. Ini. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidakkah engkau mengetahui atau jadi kalian mengetahui bahwa ada yang disembunyikan, yaitu min qurrati a'yun, yang enak dipandang. Inilah ciri nikmat, enak dipandang. Maksudnya di sini adalah bagaimana nikmat itu terasa sejuk di hati, terasa nikmat di hati, terasa adem di hati. Ketika mendapatkan rezeki tenang, atau ketika beramal salih juga tenang. Itu min qurrati a'yun, yaitu adalah rahasia dari Allah kepada hamba-hambanya berupa pahala nikmat yang akan diberikan kepada hamba-hambanya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu adalah sebagai balasan atas apa-apa yang mereka perbuat. Nah, itu jadi amal soleh itu adalah di antara nikmat, tidak terhingga. Kalau dihitung dari amal soleh kita dengan nikmat yang Allah berikan, sangat jauh sekali perbandingan amal kita dengan nikmat yang
Allah berikan kepada kita. Jadi ini renungan sampai mana kita bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Nah, karena itulah bagaimana penulis mengarahkan yang pertama itu tentang bagaimana mensyukuri nikmatnya. Contohnya dengan amal soleh. Amal soleh itu juga adalah nikmat. Kemudian dan nikmat tersebut turun kepada para hambanya setiap pagi dan petang. Nah, ini luar biasa. Sekarang Ikhwan Iman coba buka lagi surat Al-A'raf ayat 205. Wasbur rabbaka fi nafsika tadarru'aw wa khifataw wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takunu minal ghafilin. Dan ingatlah Rabbmu di dalam hatimu atau di dalam dirimu dengan rendah hati dan suara yang lembut, tentunya suara yang lembut dengan penuh ketakutan, wadunal jahri, dan tidak mengeraskan suara. Tidak mengeraskan suara, minal qauli bil ghudwi wal asal, yaitu pada waktu pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Jadi di sini nikmat pagi dan petang. Karena itu disyariatkannya kita untuk senantiasa berzikir pagi dan petang. Banyak sekali bacaan yang diriwayatkan dalam Hisnul Muslim. Kalau mau disebutkan banyak yang menjadi permasalahan, sudahkah kita sering untuk mengamalkannya? Kebanyakan dari kita lalai akan waktu pagi ini, apalagi yang suka waktu paginya dihabiskan untuk tidur. Itu berarti waktu pagi itu sebenarnya sangat luar biasa. Ini sangat nikmat pagi dan petang. Karena itu ada dalam hadis, jangan tidur sesudah subuh, jangan tidur sesudah subuh, atau setelah sholat subuh jangan tidur, dan juga jangan tidur ketika waktu setelah sholat asar. Karena ini ada waktu-waktu yang bisa jadi waktu yang mustajab untuk berdoa. Perbanyak zikir kita, membaca kalimat-kalimat thayyibah. Kalau bisa disebutkan seperti kalimat asbahana wa asbahal mulkillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian pagi juga Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya kana mutu walaikan nusyur. Pagi-pagi itu sangat dianjurkan. Kebanyakan manusia sebelum bekerjanya dia konsentrasi makan, minum, tapi lupa akan zikir pagi ataupun sholat duha, lupa. Petangnya dia masih di kerjaan, belum sempat berzikir petang. Ini begitu lalai. Padahal itulah nikmat adanya pagi dan petang. Dan di antara nikmatnya yang sangat agung adalah panggilan. Panggilan Allah kepada hambanya agar berdoa kepadanya. Jadi doa ini panggilan. Panggilan itu ada 3.
bisa azan. Nah itu termasuk panggilan untuk sholat. Sholat itu artinya kalau secara bahasa adalah ad-doa, yaitu doa. Jadi doa itu panggilan. Yang kedua haji atau umroh, itu panggilan. Kalau sudah waktunya janganlah ditunda-tunda. Dan juga yaitu panggilan ketika malaikat maut mencabut nyawa. Kuliah tawaffakum malakul mautil lati ukila bikum. Katakanlah tawaffakum yang akan mengangkat kalian, yaitu malakul maut. Tidak disebut malaikat Israel. Tidak ada di riwayat yang sahih malaikat Israel. Tidak ada. Mau di ayat di Al-Quran atau di hadis, tidak ada. Yang ada di riwayat Israiliyat dari Yahudi. Jadi tidak ada malaikat Israel. Disebut dalam Al-Quran malaikat maut. Malakul maut allati ukila bikum. Pada saat itulah seorang kembali kepada Rabbnya. Kan itulah bagaimana sangat penting sekali hamba-hambanya berbanyak doa kepadanya. Tentunya dengan hal itu akan sangat memudahkan dia. Sangat dibutuhkan. Kita yang membutuhkan kepada Allah. Kita yang fakir kepada Allah. Membutuhkan dan selalu mengharap kepadanya. Nah, karena sebagian dari hidup kita itu adalah khauf dan juga roja. Apabila bersatu keduanya, khauf roja disertai dengan mahabbah, itulah sempurna. Seseorang disebut setiap aktivitasnya ibadah. Setiap aktivitasnya zikir. Bukan hanya zikir yang bersifat khusus melalui gerakan seperti sholat atau melalui bacaan seperti zikir setelah sholat. Tapi ada zikir yang mengingat Allah. Itulah jadi kehidupan dia. Itu kan sudah dijelaskan oleh Sayyid bin Ali Al-Qahtani. Itu saya sangat menjelaskan, sangat urgensinya doa dan zikir dan ancaman-ancaman ketika meninggalkannya. Kemudian bagaimana adalah dengan janji bahwa Allah akan mengijabah doanya dan mengabulkan permintaannya. Sudah bahkan dijanjikan Allah akan mengijabah, mengabulkan permintaannya. Walaupun nanti ada bentuk-bentuk cara Allah mengijabah. Ada yang dikabulkan saat itu, ada yang diganti dengan yang lebih baik, ada yang diganti dengan dihindarkan dari musibah, dihindarkan dari malapetaka. Itu wujud-wujud ijabahnya doa. Dan sebenarnya sudah kita hafal ya, surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Sama ya, isinya cuman sebutannya saja. Ada yang di mushaf yang satu Ghafir, ada mushaf yang satunya lagi Al-Mu'min. Cuman sama isinya. Itulah karena surat-surat Al-Quran punya banyak nama. Qala rabbukumud uni astajib lakum. Dan kamu telah firman, berdoalah kepadaku astajib lakum, maka aku akan mengijabah dari kalian. Astajib lakum,
ijabah bagi kalian. Innalladzina yastakbiruna. Jadi sesungguhnya orang-orang yang sombong an ibadati, dari yang berdoa atau dari yang ibadah kepadaku, saya dukuluna jahannama dakhirin, akan niscaya dia akan masuk ke neraka jahanam dengan keadaan yang hina-hina. Seperti itulah bagaimana Allah menerangkan kepada kita bagaimana pentingnya doa. Dan juga sangat indah keumpamaan permisalan yang dikatakan oleh Imam Muwarik al-Ijli rahimahullah ketika menggambarkan kondisi seorang mukmin ketika ia sedang berdoa. Ia berkata, aku tidak temukan permisalan bagi seorang yang beriman kecuali seperti seorang lelaki yang dia itu di tengah lautan dan di atas sebatang kayu, lalu dia berdoa, wahai Rabbku, dia berharap kepada Allah supaya Allah menyelamatkannya. Maksudnya apa? Jadi dia itu sedang berada di sebatang kayu. Nah, lihat di mana dia itu ini kayu, terus dia di sini. Dia berharap kepada Allah supaya Allah tidak mencelakakannya, supaya dia tidak jatuh, supaya dia itu selamat. Karena asalnya dia itu bisa manjat sekian tingginya, tapi ketika dia terancam ke bawah, nah seperti itulah perumpamaan doa. Bahwa doa itu begitulah, ketika Allah menyelamatkannya, maka itu adalah sangat yang penting seseorang untuk mensyukurinya. Ustaz Zain Nandang pernah menceritakan kepada kita kenapa pohon misalnya gitu ya, pohon anggur, kenapa buahnya itu kecil, kenapa pohon anggur buahnya kecil. Tapi kalau pohon labu buahnya besar. Nah, suatu saat dia bertanya seperti itu. Suatu saat dia duduk nyender di pohon anggur yang kecil. Misalnya anggur yang kecil itu jatuh kepada kepalanya, tuk saja gitu. Akhirnya dia terpikirkan, oh ini adalah ketentuan ukuran dari Sang Maha Kuasa. Kalau pohon itu jatuhkan buah yang tinggi, yang besar, bisa-bisa aku terluka. Tapi kalau aku jatuhkan buah yang kecil, aku pasti selamat. Seperti itulah perkaranya. Tentu ya, hewan beriman bisa memahami dari apa yang kita dapati, bahwa ketika seseorang menerima ketentuan Rabb-nya, ini akan berhubungan dengan apa yang dia panjatkan. Apa yang dia panjatkan, kemudian apa hasilnya. Apakah ini diijabah, atau Allah tunda, atau Allah ganti yang lebih baik, atau Allah menijabahnya dalam sekian waktu yang lama, atau Allah menghindarkan dia dari musibah. Orang yang hampir jatuh dari pohon, kemudian dia berdoa, ya Allah selamatkanlah aku, maka dia selamat dari pohon itu. Selamat, padahal dirinya tidak menduga. Begitulah doa. Seseorang kepada Allah berdoa, ketika telah berdoa, maka dia sudah
menyelamatkan dirinya. Sangat penting, urgensi berdoa. Singgah di tempat kita berdoa. Seperti itu. Bukan singgah di tempat santai, ngobrol, foto-foto, makan-makan bareng tanpa berdoa. Itu yang sering kita lupakan. Nah, itu tuh bagaimana yang diarahkan ketika dan jenis-jenis doa. Ya. Jadi ada waktu 5 menit lagi. Dan juga hari Ahmad Mahmud menjelaskan definisi atau pengertian dari doa itu sendiri. Para ulama berkata doa itu menampakkan kerendahan diri, at-tadallul, menampakkan kerendahan diri kepada Allah. Dengan mengajukan permintaan, karena dia sadar bahwa dia tidak bisa melakukan sesuatu. Khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang mengadakan perbuatan kalian. Apa-apa yang terbuat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan artinya kita berhujjah dengan takdir. Oh, ini saya sudah takdir seperti ini, seperti nasib saya. Tapi dia tidak. Ibu ngiring, Ibu. Tidak mau berusaha. Tidak ada doa yang dia panjatkan. Itulah bagaimana kekeliruan seorang hamba. Ketika dia hanya menyerahkan, berhujjah kepada takdir. Meskipun benar Allah itu menakdirkannya, tapi apakah konsekuensi yang harus dia perbuat? Harus ada doa, upaya, tidak hanya tawakal, diam diri di rumah, menunggu, atau sambil main game, poker dan sebagainya, itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Karena itu sangat dituntut. Diharis alamat dan tahu. Bersemangat yaitu untuk hal-hal yang bermanfaat. Wabtagu min fadlillah, mencari dari karunia Allah. Maka janganlah diam. Dalil-dalil Al-Quran, kemudian dari hadis yang sahih tentunya sangat menunjukkan kepada kita agar kita mencari fadilahnya, karunianya, keutamaan yang akan diberikan Allah kepada kita ketika beramal soleh. Maka carilah kehidupan akhirat, tapi jangan lupa kehidupan dunia. Maksudnya adalah yang prioritaskan kita adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih utama, lebih baik daripada kehidupan dunia. Jadikanlah dunia menjadi jembatan melakukan agar kita menjadi bahagia dunia akhirat. Karena itulah bagaimana doa di sini harus ada mengajukan permintaan, mengharapkan kebaikan, mengerjakan kebaikan tersebut. Maka bukan menjadi seimbang, tapi akhirat itu menjadi kita yang kita utamakan caranya, yaitu kita menempuh hidup kita di dunia dengan beramal soleh apapun aktivitasnya. Apakah baik itu ibadah mahdoh yang berhubungan kepada Allah maupun ghairu mahdoh berhubungan kepada manusia atau makhluk yang lainnya. Kemudian mengharap kebaikan yang ada di sisinya, mengharap pengabulan doa tentunya, dan selamat dari hal-hal yang ditakutkan, selamat dari hal-hal yang dikhawatirkan. Syaratnya itu harus dia beriman kepada Allah dan istiqomah. Innalladzina qalu rabbuna Allah, itu sungguhnya
Misalnya dia yang mengatakan Allah sebagai Rabb-nya, sumastaqamu, kemudian dia beristiqomah, yaitu terus meningkat, dia meningkat amal solihnya, terus dawam, konsisten mengerjakan amal solihnya. Maka fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa khawatiran yang dia rasakan dan juga bersedih hati. Hakikatnya bersedih itu adalah rasa yang dimiliki manusia, sifat basyariah. Rasulullah pernah sedih ketika anaknya Ibrahim ini meninggal dunia ketika waktu kecil. Tapi sahabat bertanya, maka Rasul, ini adalah sifat manusia basyariah. Hanya yang dilarang itu berlebihan, meratapi sampai mengeluh. Nah itulah sampai ada perkataan, lebih baik saya meninggal duluan, jangan dia dulu yang meninggal duluan, lebih baik saya yang meninggal duluan. Itu sudah perkataan kekufuran. Nah karena itu jaga perkataan seperti itu. Karena itu dia harus mengharap kebaikan. Gitu. Harap kebaikan. Kalau dia mengharap kematian, ya kematian bukan diharapkan. Dan juga kematian bukan muskilah, bukan pokok permasalahan. Yang permasalahan itu akhir hidup kita apakah taat atau maksiat, akhir hidup kita itu apakah taat atau maksiat, dan juga bagaimana kehidupan setelah kematian kita. Nah itulah doa harus dipanjatkan karena itu supaya tidak khawatir berlebihan. Dan yang terakhir, Imam Ibnul Qayyim memberikan pesan yang berharga kepada kita supaya kita meminta apa yang bermanfaat, yang berdoa itu sendiri jadi bermanfaat bagi doa kita, bagi kita, dan juga bagi orang yang kita doakan, saudara yang kita doakan yang jauh di sana, atau meminta saudara kita agar selamat, panjangkan rezekinya dan sebagainya dari kebaikan-kebaikan yang bermanfaat untuk saudaranya. Jangan ada tentunya mengharapkan kejelekan untuk saudaranya. Dan meminta supaya dibukakan jalan dari kesempitan atau dilepaskan darinya. Nah itu salah satu yang Ibnu Qayyim nasihatkan. Jadi mintalah juga supaya dibukakan jalan dari kesempitan hidup dan juga kesempitan hidayah. Karena seseorang meskipun misalnya rezekinya sempit atau sedikit yang dia rasakan, sesungguhnya dia lebih sempit kalau dia tidak mendapatkan hidayah. Oh, hidayah itu adalah nikmat. Dengan hidayah itu kita bisa beramal soleh. Kalau kita beramal soleh, Allah bahagia kepada kita, cinta kepada kita, memberikan pahala kepada kita. Seperti dalam surat As-Sajdah barusan. Jadi hidayah itu nikmat. Jadi hidayah yang paling penting untuk kita selalu berdoa kepada Allah, tuzik berbana pada isadaitana hablana miladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan juga supaya dilepaskan dari kesulitan mendapatkan hidayah atau kesulitan hidup. Tentunya sangat utama jika kita berniat untuk kita wujudkan kemudahan untuk beramal soleh. Itu pesan yasirul yusro. Itu syaratnya dia harus membenarkan dari amal solehnya dan juga dari balasannya, yaitu surga. Itu saja dulu waktu iman yang bisa dibahas pada kesempatan hari ini, dan masih ada waktu sekitar setengah jam lebih untuk waktu maghrib. Semoga kita semakin dikuatkan oleh Allah. Tentunya dengan belajar tentang doa ini adalah kita bukan
bukan hanya meminta, tapi kita memang meminta, tapi juga kita beramal supaya kita mendapatkan wasilah-wasilah atau jalan-jalan yang Allah bukakan kepadanya berbagai kebaikan yang banyak. Itu saya dulu. Insya Allah hari Selasa nanti kita lanjut dengan penjelasan baru dari tema buletin Mutiara Arisalah tentang sabar dengan pertolongan Allah, termasuk sabar atas ucapan manusia. Ya, harus sabar ya. Oh, iya. Jangan mudah terpengaruh, tapi kita harus sabar dengan perkataan manusia. Itulah karena memang perkataan manusia katanya yang baik kita jadikan contoh, yang buruk kita renungkan, kita coba perbaiki, dan juga kita coba nasihati dia agar tentunya tidak banyak kejelekan yang terjadi. Begitu saja dulu, kita lanjut hari Selasa saja. Insya Allah nanti buletin sudah di print hari besok. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana lupa kayaknya? Istirahat lah langsung lupa wae. Alhamdulillah. Istirahat lah atau langsung maju wae. Ayo maju. Ayo tuh yuk. Alhamdulillah rabbil alamin.